Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur lagi kita boleh ketemu lagi dalam pelajaran IPS. Dan kali ini kita akan bahas tentang dinamika penduduk Asia. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3.911 juta jiwa. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 4.397 juta jiwa. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Di Asia terdapat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu Cina di kawasan Asia Timur, India di kawasan Asia Selatan, dan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terdapat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Komposisi berdasarkan usia sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 tahun ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 67 tahun sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia antara 15 sampai 65 tahun. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contoh, Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, yaitu di atas 2,5%. Berdasarkan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia IPM, sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya sedang dan rendah. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia masuk kelompok dan kualitas penduduk atau HDI sangat tinggi. Negara-negara yang HDI sangat tinggi memiliki harapan hidupnya, pendidikan, dan pendapatan sangat tinggi. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori sedang dan Nepal untuk kategori rendah. Penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan lainnya. Dan wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. 1. Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid dan ras Europoid. 2. Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. 3. Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. 4. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Yang kelima, Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di semenanjung Arab
yaitu Yaman, Oman, didominasi ras Negroid. Yang keenam, Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah, bagian utara didominasi ras Caucasoid Europoid dan ras Negroid. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi ada di Judaisme. Sejumlah agama kemudian dianut oleh banyak negara dan sebarannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Bila sebaran agama-agama ada, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Seperti di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah, Filipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur dan musik, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik yang sangat banyak jenisnya. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran IPS kita pada kali ini. Dan kiranya materi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar dan salam sehat.